Kalau usia tuh kan nggak bisa direkayasa ya. Yang bisa kita rekayasa itu adalah bagaimana kita melihat kemampuan diri kita sendiri. Aku kalau nyanyi di rumah, nyanyi misalnya kayak di mobil gitu ya, aku nyanyi seserius sama tense-nya seperti ketika sedang show. Pitch control. Terbanglah tinggi menuju angkasa, meraih bintang, menggapai semesta. Mereka bukan untuk dikritik habis-habisan. Dan mereka bukan gimmick. Untuk acara itu, untuk saya ya. This is my opinion. Saya ini kan guru vokal, tetapi saya tidak mengajar menyanyi. Saya mengajarkan bagaimana caranya memproduksi suara. Setiap orang itu menempuh perjalanan hidupnya masing-masing dengan seluruh resiko dan konsekuensi masing-masing, gitu. Sehingga saya kalau misalnya harus menceritakan latar belakang, nanti saya jadi ngomongin orang. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Mantap. Aduh, kangen sekali saya. Masih bersama Mas Rere di Podcast Fix Mantap. Gak kuku, au au. Kok sepi? Telat. Ulang. Gak kuku, au au. Rame kan Mbak? Ada 10.000 orang di sini. Tapi yang bisa melihat hanya orang-orang yang beriman. Dan hari ini tentu membahagiakan sekali, terutama untuk saya pribadi dan untuk tim di sini. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita akan berbagi cerita, berbagi kisah, dan berbagi kiat sukses dari seorang yang ini legend. Ya, siapakah dia? Hari ini ada... Halo, apa kabar semuanya? Saya Tri Utami. Gak kuku, au au. Mbak I, apa kabar? Baik. Ya ampun, terima kasih loh bersedia hadir di sini pagi-pagi membawa positive vibes gitu. Terima kasih ya. Maaf agak telat saya. Biasalah macet 10 menit. Anyway, kemarin saya tuh udah lama sekali nggak ngelihat Mbak I tampil. Terakhir tuh 10 tahun yang lalu waktu itu ada opening cafe-nya teman saya Mbak I tampil di sana, itu full dari awal sampai akhir di daerah Blok M sana. Lali wes. Nah, terus baru kemarin itu di Istora Senayan, surprise banget saya ngeliat. Wow, Mbak Ii tampil bersama Rumpit. Iya benar. Ya di konsernya Yuni Syara. Siapa kemarin yang gue bagi tiket tapi nggak dateng? tuh. Pada takut demo Mbak. Padahal nggak ada apa-apa ya. Iya, tapi resiko loh, itu kan zona merah waktu itu. Zona merah termasuk ya, karena malam sebelumnya udah ribut di situ ya. Tapi alhamdulillah sukses malam itu ya. Alhamdulillah. Tetap rame kan waktu itu? Rame tetap. Ya memang ada beberapa bangku yang kosong, tapi lumayan rame. Untuk kondisi dan situasi yang seperti kemarin, konser itu termasuk sukses ya Mbak ya. Dan saya begitu ngeliat Mbak Ii dengan Nulela gitu ya, langsung inget zaman itu. Zaman saya masih muda belia, asik. Sampai muda lagi. Berasa muda lagi. Dan lucunya suaranya Mbak Ii ini tidak pernah berubah. Bener gitu ya. Resepnya apa? Aku selalu ditanyain resepnya apa. Gini, aku tuh nggak terlalu jaga suara gitu. Jaga tetap dijaga. Oke. Tapi kalau usia tuh kan nggak bisa direkayasa ya. Oke. Gitu. Yang bisa kita rekayasa itu adalah bagaimana kita melihat kemampuan diri kita sendiri, gitu. Tapi karena aku masih nyanyi sama Krakatau sampai hari ini, dan Krakatau tahu sendiri kan, musiknya tense-nya tinggi sekali, nggak pernah ada lagu yang gampang, sehingga ketika latihan sama Krakatau dan masih main dengan Krakatau, otomatis gitu, tense kita tuh ikut naik di situ, gitu. Ketika kita ikut sampai di situ, maka
otomatis juga ini jadi terlatih. Itu yang pertama. Yang kedua, buat aku nyanyikan happiness. Ah iya bener. Ya, sesuatu yang Udah bukan pekerjaan lagi ya? itu lelaku hidup buat. Jadi kalau lelaku hidup itu kan tidak harus berarti ada uangnya. Oke. Ya. Tapi kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah hasil. Oke. Hasil. Jadi aku kalau nyanyi di rumah, nyanyi misalnya kayak di mobil gitu ya, aku nyanyi seserius sama tense-nya seperti ketika sedang show dengan sekian ribu penonton. Oh gitu. Iya, karena buatku nyanyi itu sendiri adalah sesuatu yang membahagiakan. Even di mobil? Even di mobil. Oke. Yang penontonnya cuma satu ya, suamiku sendiri gitu. Tapi powernya tetap sama. Tetap. Oke. Karena tekniknya juga tetap sama. Oke. Gitu. Jadi itu bukan latihan buatku, itu adalah lelaku hidup aja. Persoalan tempatnya aja ganti-ganti. Ya kan, yang satu kali di mobil, nanti kadang-kadang di rumah, kadang-kadang dalam Di dapur. konteks show misalnya gitu, sama aja. Oh, itu cara Mbak Ii menjaga supaya kualitasnya tetap stabil. Otomatis Iya. akan menjadi stabil Iya, karena betul. memang dilatih di range itu gitu Iya, ya. betul. Oh, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tadi nyebut Krakatau. Jadi ingat grup zaman dulu ya. Saya masih muda, itu ada grup populer sekali Krakatau. Ya. Sebelumnya Ruth Sahanaya kan waktu itu vokalisnya. Ruth itu menjadi vokalis Krakatau sebelum Krakatau masuk ke dapur rekaman. Oke. Itu. Terus ketika Indra Lesmana masuk, Gilang Ramadan masuk, dan kemudian mereka menciptakan original songs. Kebetulan ternyata colornya juga nggak akan pas sama Ute, gitu. Terus Ute diambil Aquarius, gitu, dan Krakatau mencari penyanyi baru. Oh oke. Gitu. Ketemulah Mbak Ii. Ketemulah saya, yang ternyata salah satu prasyaratnya adalah kelima bapak-bapak ini nggak mau ngurusin. Ya Allah Tuhan, maksudnya adalah, kalau kita punya penyanyi perempuan kan ribet ya katanya. Oke. Nanti mesti dijagain, mesti apa. Begitu datang aku, Suka mereka tepuk tangan. Ya. Mereka tepuk tangan. Kalau dapat penyanyi kayak begini, kita nggak perlu urusin, dia udah bisa urus dirinya sendiri. Jadi dilepas aja gitu Dilepas aja gitu, dilepas aja, dia akan bisa mengurus dirinya sendiri. Itu tahun berapa tuh Mbak? 86. 86 dan sejak itu sampai sekarang Mbak Ii. Sampai hari ini. Tapi kemarin saya sempat ngobrol sama Mbak Ita, katanya vokalis Krakatau ada satu, siapa namanya, Mbak Upi, bukan? Itu Krakatau Ethno. Oh, beda lagi. Tapi musisinya sama. Musisinya tidak sama. Oke. Itu hanya di Krakatau Ethno itu ada Dwiki Darmawan, terus kemudian Prabudi Dharma dan beberapa pemain tradisional. Oh, oke. 2000 sampai 2004 saya masih menjadi vokalisnya Krakatau Ethno. Oke. Setelah itu saya resign dari Krakatau Ethno, digantikan oleh Ubit. Bedanya apa antara Ethno dan Krakatau yang biasa? Krakatau yang original gitu ya, original Krakatau itu yang memainkan musiknya Krakatau yang dari tahun 86. Yang ada unsur jazznya. Iya. Oke. Krakatau Ethno dia memainkan musik etnik. Oh begitu. Jadi memang etnik aja ya. Jadi kolaborasi modern etnik gitu. Iya. Oh betul, oke. Dan Mbak Ii sekarang konsen ke Krakatau, sementara Mbak Ubit ke Krakatau Ethno. Oh oke. Tapi personilnya sama. Yang sama itu hanya Dwiki Darmawan, Prabudi Dharma di Krakatau Ethno. Tapi yang di Krakatau biasa ya, yang original itu saya, Dwiki, Indra Lesmana, Gilang Ramadan. Kemudian Pra lagi malas main. Kenapa? Gak tahu, seniman kan gitu. Mudi kan. Jadi Pra sekarang di replace oleh Berry Likumahua. Oke. Terus pemain gitar kami Kang Doni Suhendra sudah meninggal dunia. Oke. Dan digantikan oleh Andre Dinut. Rejuvenate. Jadi gitu. Krakatau Rejuvenate. Sampai sekarang masih aktif ya? Masih ya. Kemarin kita baru main Krakatau di konsernya Dwiki. Dwiki ya, Musical Journey di Artpreneur Ciputra. Oh Ciputra, oke. Nah kalau yang Ethno juga udah keliling dunia kalau ya? Ethno mah udah jalan sendiri aja ya. Oke. Nah Mbak Ii ngomong-ngomong nih, kan dulu tuh sempet yang namanya
di TV tuh sampai muak gitu ngeliat Mbak Ii. Iya. Setiap Seluruh hari Indonesia. mulai dari Gua pertama tahu, dulu, gua tahu urusan itu. mulai Pitch dari control. itu dia. Itu jadi kalau sekarang katanya viral banget gara-gara Mbak Ii ya. Nah, terus tiba-tiba jarang sekali muncul di TV. Ya. Paling sekali-sekali acara dangdut malah ya. Kebetulan waktu itu kan saya memang yang menciptakan lagu temanya KDI. Oh, Itu lagu yang ciptaan kayak saya. gitu. Ya, Oke. Terus kemudian saya jadi juri KDI juga. Gitu. Oh, dari situ jadi sering muncul di dangdut-dangdut juga. Iya, Oh, iya. emang Mbak Ii nyanyi dangdut juga? Kalau saya bilang saya bisa nyanyi lagu dangdutan sih bisa ya. Saya belajar. Cengkoknya bisa ya? Cengkoknya bisa. Tapi secara feel, secara utuh pasti kalah jauh sama penyanyi dangdut beneran. Oh gitu. Iyalah. Boleh denger nggak cengkoknya Mbak Ii? Dikit aja. Boleh dong. Ini kalau ingat lagunya KDI ya. Heeh. Terbanglah tinggi menuju angkasa, meraih bintang, menggapai semesta. Buatlah cita-cita menjadi nyata, raih segalanya, raihlah semua, taklukkan dunia. Jadilah bintang. Aduh, pagi-pagi juga disajikan dengan suaranya legend, memang beda rasanya ya. Nah Mbak Ii, ngomong-ngomong nih dari awal karir, mulai karir dari umur berapa sih waktu itu? Karir itu di musik profesional ya oke, maksudnya? Professionally di Indonesia ya. Ya, di Indonesia. Untuk skala nasional dimulai tahun 86. 86 Iya. yang Keraguan itu ya? Bukan. Oh, bukan. Krakatau Gemilang. Oh, Krakatau Gemilang. Setelah itu 87 Keraguan, Jalan Masih Panjang, 7 Bintang, Gemilang Ku tuh Ingin Kau Ada. yang lagunya na. Ya, itu. sepatu baru itu ya. Nggak sepatu baru. Loh, bukannya populernya duluan Keraguan daripada Enggak, Oh, enggak ya? Gemilang dulu. Kemudian bersamaan lah itu Oh, jalan. terus habis itu langsung naik. Iya. Tinggal bilang gimana? Tinggal Tinggal bilang. bilang tuh, aduh, Tinggal bilang tuh. itu keren banget. Nah, terus dari situ mulai dari festival itu tadi Kalau festival saya mulai dari umur 3 tahun. Kalau yang disebut pertandingan ya, kontes lomba itu saya mulai dari umur 3 tahun. Oh gitu. Iya. Dari 3 tahun udah kontes. Iya. Saya mulai ke Jakarta berkarir. Mulai ke Jakarta tahun 86. 86 Setelah itu. itu beberapa kali mewakili Indonesia di internasional gitu ya. Ada yang sama Utha Likumahua, ada yang sendiri. Terus udah gitu menang untuk menciptakan theme songnya Asia Pacific Broadcasting Union, ABU. Oke. Iya, itu sekarang pakai lagu ciptaan saya. Yang kayak apa sih Mbak? Lupa. Saya ini banyak karya yang terus saya gini, gimana ya lagunya ya gitu. Saya mesti. Tapi KDI inget bener ya? Ya Jadi karena diulang terus menerus. tiap hari ya. Iya, karena diulang Oke. terus, jadi nempel gitu. Nah, pengalaman Mbak Ii waktu di KDI sama di AFI pasti banyak dong Iya. perbedaannya. Kan yang satu pop, yang satu dance. Iya. Ada nggak cerita lucu yang Ya banyak lah ya. Kalau misalnya kayak di AFI, pitch control itu? ya. Tapi ada banyak sekali cerita-cerita yang sebenarnya behind the scene-nya itu sangat apa ya? Sangat luar biasa gitu loh. Gitu Ketika misalnya jadi seorang eksekutor di AFI berapa gitu, itu pertarungannya luar biasa dan tidak banyak orang tahu bagaimana saya mencoba untuk mendorong gitu ya supaya acara itu tetap menjadi acara yang edukatif gitu. Itu nggak mudah ya Mbak Itu ya? tidak mudah Tidak karena hanya sekedar menjuri sidak ya Mbak ya? saya gini, anak yang ada di atas panggung Oke. itu adalah anak-anak yang berjuang. Ya, mereka punya latar belakang, punya tahapan yang panjang sekali sampai mereka bisa menjadi Berada di panggung itu. Mereka bukan untuk dikritik habis-habisan dan mereka bukan gimmick untuk acara itu. Untuk saya ya, Iya. this is my opinion. Iya. Mereka bukan bagian dari yang bisa dijual sebagai gimmick. Kalau seorang komentator mengkritik
maka saat itu juga dia harus bisa memberikan solusi dari kritiknya. Tidak hanya menjatuhkan. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Seorang guru, saya guru soalnya. Oke. Gitu. Saya adalah seorang guru. I'm certified. Sehingga saya harus belajar pedagogi. Oke. Bagaimana ketika kita mengkritisi Oke. seseorang, gitu, kita harus tahu bagian mana yang dikritik dan bagaimana jalan keluarnya yang paling doable untuk si peserta itu. Oh, dan akhirnya Mbak Ii sukses di. I don't know sukses atau tidak, tapi paling tidak saya menjalankan sesuatu yang sesuai dengan kompetensi saya sebagai guru musik. Akhirnya sampai mengeluarkan jargon viral itu. Iya, ya. saya juga nggak tahu apakah itu waktu itu akan menjadi sesuatu yang bergulir sedemikian masif gitu ya. Tapi paling tidak saya ingin membuktikan sama orang saya bagaimana ya. Saya ingin orang lain tuh tahu bahwa musik itu ada ilmunya. Okay. Gitu. Nyanyi pun ada ilmunya. Nyanyi itu ada sekolahnya. Gitu. Ada bachelornya, ada degree-nya, gitu. Di luar negeri, musik itu bukan hanya sekedar sesuatu yang dianggap sebagai hiburan. Oke. Ada doktornya, ada profesornya, Wow. gitu. Jadi satu-satunya jalan yang saya lihat adalah saya punya kesempatan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat musik di Indonesia dengan memperlihatkan how to gitu loh. Gini loh nyanyi itu. Gitu. Kalau misalnya kita mengajar nyanyi, ya nyanyi saya harus benar dulu. Oke. Gitu. Kalau saya mengajar stage act, stage act saya harus benar. Harus bisa dipertanggungjawabkan baru saya bisa ajarkan karena guru itu kan contohnya. Benar. Gitu. Selain mengajar juga harus menjadi contoh ya. Ya, of course. Oke. Gitu loh. Oh, wah luar biasa. Nah, perbedaannya Mbak dari musik pop ke dangdut? Sebenarnya kan saya tidak berada pada wilayah colornya. Gitu. Saya ini kan guru vokal. Tetapi saya tidak mengajar menyanyi. Saya mengajarkan bagaimana caranya memproduksi suara. Gitu. Ya? Sehingga mau keluarnya jadi pop, mau keluarnya jadi rock atau outputnya dangdut, ya setiap orang yang mempergunakan suaranya untuk menyanyi atau untuk menjadi host, presenter atau apapun, itu ya harus mengerti caranya memproduksi vokal dengan baik karena instrumennya adalah tubuhnya sendiri. Oh, wow, luar biasa. Ada tekniknya gitu. Gitu ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong nih, kita sudah ngobrol soal dunia musik dari Mbak Ii, bahkan sampai festival di luar negeri. Waktu itu jadi juara ya? Juara di mana tuh Mbak? Saya juara di Romania mengalahkan 38 negara. Oh. Ya, dan itu nilai yang solid gitu sejak saya selesai nyanyi, juri memberikan nilai secara langsung, nilainya solid dan the highest number gitu untuk seluruh peserta. Jadi saya dapat bukan juara satu, saya Grand Prix winner. Oh, itu nilainya di angka berapa itu? 99,9 kah? Hampir begitu. Hampir begitu. Jadi ya. nyaris sempurna ya menyanyikannya ya. Katanya begitu. Wih, katanya. Wow. Katanya ya. Kata siapa? Kata jurinya. Kata jurinya. Kata jurinya, jadi bukan kata saya. Kalau saya kan nyanyi masa gitu aja. Nyanyi aja gitu. It's my show dan orang seneng, saya lebih senang. Jadi kalau itu kemudian dinilai by numbers gitu ya itu terserah juri. Wow, luar biasa. Nah, Mbak Ii ngomong-ngomong tadi sudah ngomongin soal musik. Terus tiba-tiba Mbak Ii sudah lama nggak muncul di TV. Sekarang sibuk apa sih? Oke. Ini memang sesuatu yang saya nggak pernah terlalu blow up ke dalam media ya gitu. Selama hampir 20 tahun ini saya banyak bekerja di kampung. Ya. Di kampung? Di kampung. Kampung mana itu? Saya punya jaringan kerja di kampung seluruh Indonesia, namanya Jaringan Kampung Nusantara. Oh, oke. Itu kami community development, live in di desa-desa. Ini bukan LSM, bukan NGO, tidak dibiayai negara, tidak dibiayai siapa-siapa, tapi ini berdasarkan kalau company kan CSR ya. Kalau orang-orang yang tergabung di dalam jaringan kampung itu PSR.
PSR. Personal Social Responsibility. Oh, personal. Iya. Tapi ada komunitinya di sana. Di setiap kampung kita biasanya punya pegiat-pegiat yang kita dorong, kita bantu untuk membuka ruang budaya di kampung itu. Terus kami menemani, bukan mendampingi ya. Kami menemani kampung-kampung untuk bergeliat. Oke. Gitu. Terus ada pegiat-pegiat kampungnya juga, ada pegiat-pegiat kampung yang kami dorong dan kami support sehingga kemudian mereka bisa berdaya gitu. Meliputi apa aja? Banyak sekali, ada pertanian, terus Lah kok lari banget dari musik ke pertanian? kedaulatan pangan dan lain-lain. Nah, kok bisa lari banget dari konsep dirimu yang awal? Sebenarnya nggak lari sih, cuman kan orang nggak punya peta yang cukup lengkap tentang saya, ya kan? Sebetulnya itu kegiatannya emang dari dulu Kegiatannya memang dari dulu gitu. Oh gitu. Tapi 20 tahun belakangan ini itu justru saya menyebutnya kaki kanan dan kaki kiri. Oh oke. Kaki kanan saya itu seperti yang orang lihat, nyanyi di atas panggung, orang kemudian memberikan label, buat saya artis lah, saya selebritis, terserah orang, Oke. gitu ya. Itu kaki kanan. Tapi kaki kiri saya justru hari ini lebih banyak lebih banyak klaster di kaki kiri ketimbang di kaki kanan. Oke. Gitu. Saya kenapa pertanian? Misalnya gitu. Kenapa pertanian? Karena pertanian itu kalau kita lihat itu akan sangat tersangkut dengan yang namanya budaya. Dengan ya. Oke. Saya banyak kuliah umum soal budaya kan di banyak universitas. Oke. Itu saya mengajarkan tentang bagaimana bentang budaya. Oke. Bentang budaya itu atau cultural scape itu adalah tempat di mana manusia berkelindan dengan segala sesuatunya. Iya. Di dalam bentang budaya itulah keluar tata nilai, sistem sosial, sistem material, sistem spiritual dan lain-lain itu keluar dari bentang budaya. Oke. Dari situlah terus kemudian orang bisa melakukan bentang bisnis ke sebelah kanan dan kemudian bentang ekologi di sebelah. Nah, pertanian itu kan adalah bagian apa yang diupayakan manusia. Benar. Jadi ketika kita bicara tentang pertanian, maka sebetulnya kita sedang bicara tentang budaya. Walaupun di situ misalnya ada teknologi pertanian, teknologi kan adanya di bentang budaya. Teknologi itu produk budaya. Karena itu yang dihasilkan oleh manusia. Segala sesuatu yang dipikirkan, diciptakan oleh manusia, apapun itu adalah produk budaya. Oh, Ibu dosen sudah mulai memberikan kuliahnya ya. Dan ternyata luar biasa ya Mbak Ii yang mengil ini. Gitu. Jadi ya apapun bisa dikerjakan. Oke. Gitu. Tinggal bagaimana ketika kita misalnya bertemu dengan masalah pertanian, kita bisa bekerja sama dengan kampus, dengan perguruan tinggi. Gitu. Untuk menyelesaikan masalah pertanian. Nah, kerja budaya tuh seperti itu. Mengassembly masalah. Gitu ya, mengassembly masalah dan kemudian mencoba memberikan jalan keluar, sependek apapun jalan keluar itu. Oh itu di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh, siapa saja yang bergabung dengan Mbak I? Yang bergabung itu banyak, profesor banyak di situ. Oh, oke. Ya, terus kemudian teman-teman dari kampung, teman-teman dari perguruan tinggi, tapi mereka berdiri untuk dan atas nama dirinya sendiri. Oke. Tapi kemudian mereka bergabung beserta jejaringnya. Oh, gitu. sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Sudah. Jaringan kaki kanan kirinya itu. Iya. Oh, luar biasa. Nah, kira-kira apa goalnya Mbak Ii bersama timnya itu? Kan sudah 20 tahun kan? Ya, goalsnya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa memberikan manfaat ya buat orang banyak gitu loh, dimanapun. Kampung bukan kampung gue, saudara bukan. Ya kan? Kenal juga enggak. Tapi mereka adalah orang Indonesia. Oke. Itu. Selama KTP-nya masih gambar Garuda Pancasila, di depan rumahnya masih berkibar merah putih, maka kalian adalah saudara. Saudara satu bangsa. Ya. Nah, apa yang kalian lakukan untuk mereka itu? Banyak banget. Di antaranya, misalnya begini, ada satu desa. Oke. Satu desa ini terus mereka terpencil lah misalkan. Ya, sering juga ini tempat terpencil. Terus mereka bilang kayaknya kita butuh sesuatu yang bisa membuat kohesi masyarakat ini menjadi lebih kuat. Oke. Nanti kita bantu untuk kita buatkan sistem. Misalnya gitu. Gini loh caranya, tahapannya begini. Salah satunya misalnya ya, sebelum ada IKN, kami sudah bekerja di Pasir, di PPU.
Di Penajam Pasir Utara. Oke, Gitu. daerah sana. Ada satu desa Daerah Kalimantan. desa yang banyak transmigran Oke. dari Jawa. Ternyata desa itu gitu punya banyak sekali sumber daya dan potensi. Tapi kan mereka inherent ya, berada di dalam keseharian. Jadi mereka nggak ngerasa bahwa itu potensi. Nggak sadar. Ya? Nggak sadar. Tapi Oke. memang begitulah manusia. Jadi selalu butuh tangan ketiga gitu ya untuk bangkit gitu. Oh. Nah, terus kemudian gini, nanti kita bikin ini. Nanti ujungnya puncaknya adalah namanya Buen Festival. Oke. Buen Festival ini adalah puncaknya saja. Nanti pas selesainya, afternya itu yang kita harus hitung. Gitu. Artinya misalnya setelah festival itu masalah yang muncul apa? Atau masalah yang selesai apa? Disitulah kita evaluasi untuk menuju ke Buen selanjutnya. Jadi triggernya adalah festival, trigger saja. Jadi ini bukan event, tetapi ini adalah hari raya kebudayaan kampung. Misalnya seperti itu. Atau di Darmasraya. Di Darmasraya itu sebuah kabupaten di Sumatera Barat. Oke. Kita bikin Pamalayu Festival. Intinya adalah bagaimana memperlihatkan lagi tentang peradaban sungai. Misalnya begitu. Jadi kita kumpulkan dari mulai Kerinci sampai Sabak 800 kilo kerjaan. Gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini ngomong-ngomong nggak ngincer posisi menteri kan? Enggak, terima kasih. Saya punya kemerdekaan untuk melakukan gitu ya. Saya tidak ingin menjadi apapun kecuali jadi diri saya sendiri gitu. Terus kemudian saya pertanggungjawaban saya bukan kepada partai, juga tidak kepada negara karena tidak dibiayai. Pertanggungjawaban saya kepada yang di atas. Luar biasa. Selain kegiatan itu tadi, apalagi ngajar dari sejak kapan sih, Mbak? Udah lama. Sudah lama. Sejak nyanyi juga masih ngajar ya? Iya, saya juga nemenin Kabupaten Purwakarta untuk pendidikan berbasis budaya. Oh gitu. Iya. Nah, bagi waktunya gimana? Juara dunia memang. Juara dunia satu hari bisa 20 klaster yang saya harus pikirkan. Jadi waktu saya hubungi Mbak Eka itu Mbak Eka gimana? Tanggal sekian dia di Kalimantan, tanggal sekian dia di Padang, tanggal ini. Sebegitunya terus jarang di rumah, nggak dicariin orang rumah. Kan berdua sama suami satu paket. Jadi kami memang bersepakat sepaket. Ya, bersepakat sepaket untuk mengerjakan ini supaya kami berdua menua dengan bahagia. Luar biasa. Luar biasa. Mbak I, putra-putrinya ada berapa sih? Satu saja. Dan sampai sekarang sudah berumur berapa? Sekarang sudah 27. Udah boleh dilepas ya. Udah. Nggak nyanyi juga? Enggak. Oh, enggak. Kan sayang banget bakat yang begitu besar nggak ada nerusin. Kan anak itu seperti panah aja. Dilepas aja ya. Dia akan menentukan kemana dia akan menuju. Kita cuma membidik aja. Belum tentu kita bidik juga dia benar ya. Mau ke situ. Jadi dilepas aja. Selama dia itu positif. Cari arahnya sendiri. Oke. Nah, Mbak I, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol nih, aktif di kegiatan budaya, seni. Terus tadi sempat ngomong soal alam, branding dan sebagainya. Sejak kapan menekuni itu? Iya, semenjak saya banyak bergaul dengan alam. Maksudnya? Mempelajari bahasa alam, mempelajari sejarah, mempelajari kebudayaan dan lain-lain. Itu secara otomatis akan membawa kita grounded. Oh gitu? Iya. Kita akan lebih peka. Gitu loh, kita lebih peka terhadap apa yang terjadi di alam ini. Iya. Awalnya bagaimana? Nggak tahu, saya juga nggak tahu kapan persisnya gitu ya. Nggak tahu, tapi memang perubahan itu selalu terjadi gitu loh. Gitu. Selalu terjadi dan membawa saya ke sana. Siapa yang mengajak? Nggak ada, diri saya sendiri aja yang mengajak. Gitu ya. Itu kan bisa jadi mungkin tanaman bapak ibu saya dulu ya, gitu. Ketika mereka mengajak bicara anak-anaknya, membekali anak-anaknya dengan banyak sekali buku, kan itu akhirnya kita simpan ya memori itu, kita internalisasi dan kemudian kami tumbuhlah menjadi orang-orang yang
sesuai dengan apa yang ditanam sama bapak ibu saya kan gitu. Jadi ya hampir rata semua keluarga saya bergerak di sana. Iya, seni dan budaya. Seni dan budaya. Nah, saya tuh ada teman yang waktu itu saya bilang, aku banyak stres ya pagi di Jakarta. Aku pengen deh pindah dari Jakarta gitu. Agak minggir biar tenang. Coba deh, kamu ini grounding, itu bikin kamu relax loh. Bikin Memang. kamu ini loh. Tapi Jakarta susah sekali grounding ya. Udah nggak ada ya Mbak? Iya, artinya nggak energinya yang energinya udah berputar silang sengkarut. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita bisa lihat ini ya, kayak selular ya, itu kan gelombang ya, sinyal semua. Gelombangnya udah carut marut. Gitu. Jakarta tuh gitu. Itu jadi Kayak kabel internet itu ya. betul. Jadi kalau itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat fisik gitu, itu Luar biasa. luar biasa. Jadi bikin tambah ruwet malah ya kalau. Iya, karena kita lihat aja misalnya begini. Orang itu tidak sadar bahwa setiap dari kita itu mengeluarkan gelombang. Oke. Kita itu kan berjalan dengan frekuensi ini. Ya, pikiran itu kan mengeluarkan gelombang. Pikiran otak ini dia bisa bekerja karena adanya listrik di dalam tubuh kita. Oke. Ya, jadi setiap ini tuh dari satu sel ke sel yang lain itu kan ini listrik semua, cepet banget gitu. Nah, dari situ kita mengeluarkan gelombang. Nah, ketika kita mengeluarkan gelombang, tadi aja perjalanan ke sini gitu, itu kan macet, gitu kan? Ya. Sadar atau nggak sadar? Kira-kira dari seluruh yang macet itu yang menggerutu siapa? Kita. Termasuk mungkin kita kan? Iya. Gitu. Bayangkan frekuensi yang dikeluarkan setiap pagi di jalan itu. Setiap mobil yang ada. Aduh, ini gue lagi gini nih. Aduh, gue telat nih. Itu tuh kayak gemuruh yang sangat luar biasa. So how come bisa grounding dengan lebih cepat di Jakarta ini? Jakarta. Gitu. Belum lagi ketika misalnya kita wah dengerin itu. Itu sesuatu yang bukan persoalan nadanya ya, tetapi maksud yang dibawa oleh gelombang itu. Muatan dari gelombang itu apa? Apakah itu muatan yang stay calm atau begini grafiknya? Ya kita cobain aja. Coba aja lihat. Belum udaranya. Belum udara yang kita hirup. Iya, di sini kayak apa? Lihat, gitu. Kita menghirup udara dan setiap udara yang kita hirup ini kan dia memberi makan otak masuk ke seluruh tubuh kita. So how come gitu? Ya, jadi memang kalau ada orang yang kayaknya gue mesti pindah, misalnya gitu, dari ada beberapa teman yang pindah ke Jakarta, saya paham betul alasannya kenapa. Karena mereka semakin mereka ingin membersihkan diri, mereka akan semakin peka terhadap gesekan. I see. Gitu. Seperti itu. Jadi mereka kemudian merasa perlu menjauh gitu. Perlu menjauh, gue kayaknya perlu menjauh deh gitu. Dan mereka akan cari tempat dimanapun ya yang kemudian mereka merasa bisa, kalau kata anak sekarang, slow living. Oke. Nah, Mbak I sendiri sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di 3 tempat. 3 tempat. Ya, di Jakarta, di Borobudur, dan di Bali. Kiri. Di Borobudur itu enak banget loh, di daerah-daerah itu. Saya punya temen di sana, dia melukis. Siapa? Pak John van der Sterren. Kenal ya? Saya kalau ke sana pasti nginepnya di rumah dia. Itu di tengah kebun kan. Terus ruang makannya tuh di atas kali kan. Ya Allah Tuhan, ini nikmat sekali. Saya pengen tinggal di sini. Rumah saya pinggir kali juga. Di pinggir kali juga, luar biasa. Di tengah kebun. Di tengah kebun sama, juga. Wow. Kalau yang di Bali? Di tengah sawah. Mewah, mepet sawah. Mewah. Mepet sawah. Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta di perumahan. Beda kan? Beda kan? Udah sangat jauh ya perbedaannya. Jauh sekali perbedaan. Jadi saya sama suami kadang-kadang gini, kita bisa ke Borobudur gitu. Oke, kita lihat jadwal. Kalau misalnya jadwalnya kita bisa kerjakan, maksudnya remote ya, bisa sambil dari Zoom atau bisa nggak perlu badannya yang datang. Mending ke Borobudur. Dan kita pergi ke Borobudur. Terkadang kalau begitu masih mungkin nggak sih ke Bali gitu. Nah, kita pakai mobil. Pakai mobil. Kita overland. Dari Jawa ke Bali. Iya. Asik banget. Overland karena kita bisa sekalian misalnya mampir Malang gitu. Nanti
ngajar misalnya. Ngajar. Ini bisa ngajar nih tanggal segini. Oke, kalau gitu Malang ya. Malang, baru Malang, Bali. Jauh loh itu. Ya tergantung kalau kita dari awal udah aduh capek ya pasti dapat capek pasti dapat jauh. Tapi benar waktu itu saya pernah ikut Pak John. Dia kan pelukis ya. Nah, jadi dari Jogja, dari Magelang terus ke Jakarta. Tapi perjalanannya tuh ini ada bagus, gue pelukis di sini. Iya, nggak jadi jauh kan? Iya, nggak jadi. Jadi tahu-tahu loh, kok udah sampai gitu. Oh sama, Mbak ini juga seperti itu ya. Jadi dalam perjalanan sambil kerja. Iya. Oke. Iya, kalau memang perlu berhenti aja. Oh, nggak dikejar waktu kok ya? Itu dia. Oh, luar biasa. Nah, Mbak Ii, secara pribadi, sekarang ini apa yang membuat kepuasan pribadi Mbak Ii sendiri selain nyanyi ya dan kegiatannya? Apa ya? Kan sudah nih nyanyi jelas deh mau nyanyi model apa sudah. Kegiatan banyak tadi nanam sayur kayaknya. Oh, jadi petani. Nanam sayur. Belum pernah kejadian. Kalau beras sih kami tanam sendiri. Tanam sendiri beras organik ya. Iya, jadi memang udah nggak pernah beli beras. Jadi. Wow, luar biasa. Itu di Magelang? Enggak, di Bali. Di Ciamis. Oh, di Ciamis. Iya. Oke. Terus kemudian karena saya juga mengajar KRPL, jadi apa itu KRPL? Kawasan Rumah Pangan Lestari. Oh, oke. Iya, itu jadi di rumah sekarang lagi saya coba tata untuk sebagian pakai nggak hidroponik yang begini, tapi hidroponik yang datar. Jadi nggak perlu pakai listrik, nggak perlu pakai apa. Benar-benar organik. Iya. Sekarang yang lagi di jalan. Ya kalau di Borobudur kan udah bisa karena tanahnya lebar gitu ya. Jadi bisa. Tapi kalau di urban farming memang perlu ditata medianya ya. Ini lagi agak pengen supaya bisa seperti di Borobudur gitu. Jadi mau makan cabut, mau makan cabut. Oh gitu. Jadi makanannya makanan sehat ya kalau di Borobudur ya? Iya, otomatis. Semuanya ya? Otomatis. Apa tinggal cabut? Iya. Enak ya? Cabut jadi, aja dari yang ada. Kayak zaman dahulu kala ya, ibu-ibu zaman dulu kita gitu. Kan revolusi dapur dong. Oh gitu. Iya dong. Revolusi dapur tuh artinya kita makan apa yang kita tanam. Tanam apa yang kita makan. I see. Saya tuh pernah di sebuah kampung. Saya punya tante di Pati sana. Nah, tiba-tiba nanya waktu saya ke sana, "Kamu pengen dimasakin apa? Mau nggak di sayur ini?" Tiba-tiba keluar gitu. Terus metik-tik iya. Jadi, loh luar biasa. Sekarang Mbak Ii ngajalanin seperti itu? Udah lama, waktu pandemi saya ngajar itu malahan. Oh gitu? Iya, supaya kemudian kan orang pada masa pandemi itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Benar. Atau susah ini dan itu dan itu. Ya saya bilang kalau bisa kita di urban, bahkan di gang kecil sekalipun, kan kita bisa vertikal. Vertikultur kan bisa gitu. Oke. Terus dengan bahan-bahan bekas sangat mungkin. Habis minum cup gitu ya, ya cupnya jangan dibuang lah, isiin tanah lah, gitu. Dan kemudian di situ akan ketahuan bahwa ini cup bisa daur ulang atau tidak? Iya, enggak. Cup itu bisa dipakai untuk media tanam dong. Oh, media tanam. Iya, bisa untuk nanam. Bener juga ya, gitu. untuk benihnya ya. Untuk pembibitan atau penyemaian dan lain-lain bisa. Oke. Wah, luar biasa Mbak Ii. Nah, Mbak Ii, ini agak sensitif. Kalau mau jawab enggak juga nggak apa-apa. Apa? Dulu kan Mbak Ii pernah berhijab, kemudian sekarang buka. Sebetulnya keyakinan Mbak Ii sekarang apa sih? Kalau saya kan tidak perlu mendeklar. Oke. Iya kan? Kalau saya bilang A, kalau saya bilang B, toh juga orang selalu membelokkan perkataan saya. Dipelintir ceritanya ya kan? Oke. Selalu bilang si Ii begini. Terus saya akhirnya memutuskan untuk tidak pernah menjawab itu. Oh, oke. Gitu loh. Gitu ya. Karena saya jawab A juga nanti orang pelintir. Oke. Terus ngapain saya jawab? Saya terangin, keterangan saya dibelokin juga. Sesuai dengan keinginan masing-masing orang kan. Dan orang dengan sangat tanpa merasa berdosanya. Orang merasa berwenang. Oke, mengadili saya, mengadili orang lain lah, gitu ya, tanpa punya pengetahuan yang cukup, bahkan kenal pun tidak. Apalagi zaman sekarang ya, yang semuanya terbuka dengan mudah mengadili gitu ya. Gitu. Jadi ya memang saya paham bahwa jempol ini nggak ada otaknya.
saya paham betul. Catat ya netizen. Betul. Oke. Jempol ini nggak ada otaknya. Oke. Tetapi jempol ini bagian dari Tubuh kita. tubuh kita. Oke. Itu loh. Artinya menjawab pertanyaan yang tadi gitu ya. Kan setiap orang punya proses, Yes. ya kan? Proses Anda dengan proses saya hidup Pasti berbeda. pasti berbeda. Jangankan Anda dengan saya yang beda orang tua. Oke. Proses saya dengan kakak saya, dengan ponakan saya, dengan anak-anak saya pun berbeda. Gitu loh. Setiap orang itu menempuh perjalanan hidupnya masing-masing dengan seluruh resiko dan konsekuensi masing-masing gitu. Sehingga saya kalau misalnya harus menceritakan latar belakang, nanti saya jadi ngomongin orang gitu loh, ya kan? Iya benar. Atau saya merasa lebih benar dari orang lain, bisa jadi. Oke. Enggak, saya tidak lebih benar dari Anda. Tapi inilah hidup saya. Keputusan saya, hidup saya. Dan nggak perlu dideklar. Dan saya nggak perlu mendeklar apapun karena itu adalah bagian yang paling privasi dari hidup saya. Saya nggak pernah buka segala sesuatu yang sifatnya menempel pada hidup saya yang privat gitu. Yang akhirnya saya paham gitu ya bahwa hari ini orang merasa punya hak dan wewenang Untuk mengadili. untuk ngomongin orang, bahkan mencaci maki orang lain secara terbuka. Oke. Which is itu buat saya adalah ketidaksantunan. Menurut saya. Oke. Ya. Oke. Kita itu kan bangsa Indonesia harusnya terdidik, terlatih untuk santun. Gitu. Budaya kita seperti Budaya itu. kita seperti itu. Kita Iya. jaga mulut, ya, jaga pikiran, ya termasuk jaga sikap. jempol, jaga sikap, gitu. Itu kan sebetulnya harusnya didikan yang paling mendasar. Iya. Tapi kalau hari ini terus kemudian orang berubah menjadi lebih liar, lebih kasar, lebih beringas, ya itu adalah keputusan masing-masing. Tapi saya rasa saya tidak akan menambah jumlah orang model seperti itu. Oh luar. Paling tidak saya tidak ikut seperti Tidak ikut-ikutan itu. seperti itu. Tapi kan Mbak Ii public figure, Ya. otomatis menjadi pusat pusat perhatian semua Ya, orang. makanya. Tapi kan orang dengan asumsinya masing-masing, Masih. dengan latar belakang pendidikannya masing-masing. Masing-masing. Saya rasa kalau orang yang santun pasti punya latar belakang pendidikan yang Yang santun. lebih baik. Kalau yang tidak santun ya berarti Tahu sendirilah ya. Oke, luar biasa ngobrol sama Mbak Ii. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke short question. Ya. Projectnya apa lagi nih? Kan kita sudah rindu. Kita apalagi saya nih udah lama sekali nggak denger lagu barunya Yang Mbak terkait Ii. musik ya. Hah? Yang terkait musik. Yang terkait musik nih. Balik ke musik Oke. sekarang. Mau yang berbasis sejarah atau yang berbasis pop? Nah lo, yang pop dulu deh, yang pop. Oke, harus yang sejarah dulu mending. Oh ya udah yang sejarah dulu. Oke, yang sejarah dulu. Yang sejarah dulu. Heeh. Saya sekarang sedang membangun sebuah movement dengan lokomotif musik. Oke. Itu namanya Sound of Borobudur. Sound of Borobudur. Oke. Sound of Borobudur itu hasil riset saya terhadap ratusan alat musik yang terpahat di dinding relief Candi Borobudur. Wow. Ya, sejak 2016. Mulai dari tahapan reinterpretasi, terus Oke. kemudian rekonstruksi sudah selesai. Jadi kami Sound of Borobudur hari ini memelihara 200 sekian puluh alat yang sebagian sudah direkonstruksi. Oh, oke. Sudah direkonstruksi dari 2 dimensi, Oke. relief sampai kepada alat fisik yang concert grade. Oh ya? Ya. Wow. Setelah itu proses itu selesai, dari 200 sekian puluh alat itu sudah bisa dimainkan, sudah ada orkestranya. Oh, dari Ya. 200 itu. 200 sekian puluh alat itu, kami sudah punya 16 original komposisi. Oke. Music directornya Dewa Bujana, music producernya Bintang Indrianto Oke. dengan beberapa teman-teman yang professional musician. Ada di dalam satu yayasan namanya Yayasan Padma Sada Swargantara. Dan
sekarang itu adalah menjadi satu movement, di mana movementnya adalah cultural movement, gerakan kebudayaan, dengan lokomotifnya adalah Sound of Borobudur Orchestra. Oke, sudah pernah ditampilkan di Kami kayak sudah, di festival gitu? Enggak. Ini karena ini adalah movement, jadi kami masuk pertama kali dengan seminar nasional dulu, Oke, berjudul Borobudur Pusat Musik Dunia, oke. dan itu dikepung, dikelilingi oleh 5 disiplin ilmu, ilmu budaya atau Budaya. dengan Ibu Melanie Budianta dari Cultural Studies ya. Oke, TI. cultural study. Terus kemudian arkeologi, terus kemudian antropologi, etnomusikologi, dan sejarah. Borobudur Pusat Musik Dunia, yes or yes. Dari data-data akademik, dari naskah akademik, dari jurnal ilmiah, kami bekerja dengan menggunakan 2 sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Oke. Data primernya adalah relief, data sekundernya adalah naskah prasasti. Terus kemudian dari situ kami masuk ke Sound of Borobudur International Conference, itu di mana musik menjadi pembuktian bahwa musik memang bisa menjadi alat diplomasi budaya yang paling canggih ya, Oke. yang paling tajam. Oke. Dan itu International Conference-nya berjudul Music Over Nations, Oke. Reconnecting Brotherhood. Dan itu direspon oleh 11 negara. Wow, di mana itu diselenggarakan? Diselenggarakan di Borobudur. Di Borobudur. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Itu project budayanya. Ya, itu proyek budayanya. Kalau project musik Proyek popnya. musik popnya, saya sama Roni Waluya sama Reza Herlambang bikin Fame. Fame. Nah, Fame itu artinya a flame and famous. Wih. Ceritanya. Gimana ceritanya? Kan generasinya berbeda. Roni Waluya, Roni Waluya masih ya. sama. Kalau si Reza kan jauh. Ya anak-anakan lah itulah. Oh, anak. Ketemunya gimana bisa bertiga? TikTok dong. Oh, suka live di TikTok, ya kan? Oh, Ya, terus saya udah lihat gitu Reza. ya, terus udah gitu yuk gitu sama. Terus kemudian itu didukung penuh oleh Balianto sebagai music producer dan arranger. Oke. Itu terus kita keluarin satu single yang dulu dinyanyikan oleh Harvey Malayaholo, judulnya Pengertian, ciptaan Alex Kembar. Oke. Ah. Ku tak dapat berhenti. Iya itu Oh, oke. betul. Terus kemudian kami keluar single itu dan informasi aja tambahan bahwa video klip AI-nya gue yang bikin. Wih, sudah tayang Sudah dong. di YouTube ada. Silahkan. Kapan? Tayangnya sejak kapan? Udah lama. cuman kita tuh gak pernah punya waktu yang untuk iya. mempromosikan, dan kita thanks banget karena hari ini kita beruntung banget bisa hadirkan Mbak Ii, Mas Roni, dan juga nanti Reza juga ya. Luar biasa. Oke, buat sobat mantap, ayo judulnya Pengertian dari Fame. Ya. Fame, F-A-M-E ya Mbak ya. Oke, itu adalah kelompok yang dikomandoi atau diproduksi oleh Mbak Ii. Enggak juga sih, komandonya sih Roni Waluya sebenarnya, bukan gue. Gue mah anak buah di situ. Oh, ngeramein di situ ya. Ntar kalau mau tahu dia sama dia aja Oke, wawancaranya. nanti dikulik banyak-banyak ya sama dia ya. Sama dia aja. Oke. Aku kan anak buah di situ. Oke, Mbak, satu lagi deh. Satu Boleh. lagi sebelum short question. Sebanyak apa lagu yang kamu produksi ya dan lagi hits waktu itu? Lupa. Ya banyak banget ya. Udah lupa. Ada satu lagu nggak yang benar-benar jadi favorit kamu? Enggak, semuanya favorit. Semua kenapa? Karena semua lagu adalah hasil karya. Oke. Gitu. Jadi nggak ada satupun yang kamu favoritkan. Semuanya favorit. Semuanya adalah lagu-lagu yang bagus. Semua diciptakan oleh orang-orang yang punya kompeten Talenta yang dan luar punya biasa. talenta yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang seniman-seniman dan musisi-musisi yang sangat committed terhadap bidang kerjanya. Oke. Jadi semua punya nilai yang sama. Semuanya the best ya. Semuanya the Kalau aku punya satu lah. Apa tuh? Ingin bintang Tinggal bilang. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya? Itu ada kamu yang nyanyinya pakai menjerit. Wah, gitu lucu banget ya, Mbak. Ah, Ya gitu.
Masih bisa ya? Masih. Masih. Krakatau itu aku nggak turun kunci loh. Oh gitu? Enggak. Tetap stabil di sana? Tetap, karena pernah juga coba deh turunin, nggak enak juga sih. Oh, gitu? Jadi aku tetap harus bisa mencapai temps yang Padahal biasanya kalau kan gue udah usia jangan tinggi-tinggi capek, enggak ya? enggak sih. Enggak ada kayak gitu ya? Belum. Oh, Mungkin belum. Ya, mungkin satu saat saya juga akan sampai situ karena usia. Oh, oke. Ya kan, kalau usia mah diterima. Nggak Kita- bisa dilawan ya? Nggak perlu dilawan Nggak juga. perlu dilawan. Usia tuh nggak perlu dilawan. Mhm. Kan orang kadang-kadang gini, orang biasa kan, Hmm. kayak, ih udah tua ya, gitu. Hmm. Lah ya emang, Emang udah tua. lah, emang umur gue mundur, gitu kan? Udah tua ya, udah, Emang udah tua? memang sudah tua. Ah. Tapi bedanya, saya tua masih bekerja, Ah. saya masih melakukan banyak hal, Oke. bahkan saya masih mau ambil program doktoral. Wow. Saya masih mau Sekarang berapa belajar. sih, Mbak? Hah? Sekarang saya berapa sih kalau boleh tahu? Saya Heeh. 57 mau 58. Masih muda lah. Loh, saya nggak pernah beri yang tua. Iya. Orang lain yang bilang Orang tua. lain Saya bilang ya, dasar kurang ajar ya mereka itu orang ya. lain itu, terutama ya netizen ya. Netizen itu selalu bermasalah dengan usia. Gitu. Ih, udah gini kenapa? Terus kenapa emang ya? Gitu kan kadang-kadang what's the problem with you guys Yeah, gitu okay. dengan usia orang lain. Oh. Di mana Gue aja ngejalanin asik aja gitu ya. makanya kenapa saya bilang gua itu menua dengan bahagia. Dengan bahagia. Menua dengan bahagia itu artinya saya masih banyak sekali yang bisa saya kerjakan. Masih Ya, sangat-sangat saya masih produktif. ngajar, saya masih nyanyi, saya masih bisa bantuin orang di kampung gitu. Itu Kan- udah luar biasa loh. Terus saya masih mau sekolah, iya kan? Saya Iya. masih mau sekolah. Terus saya bisa bangun tidur kapan aja saya mau, karena saya tidak ngantor dari dulu, ya kan? Bukankah itu sebuah kebahagiaan? bagian yang luar biasa. Saya menentukan kapan saya mau kerja dan kapan saya enggak. Oh, Iya dong. iya. Artinya kan pekerjaan itu bukan berdasarkan Senin sampai Jumat dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Kan enggak. Iya benar. Gitu. Saya bisa kemana aja. Sesuka saya. Suka saya. Nggak dibatasi gitu. dengan jam Nggak dibatasi kantor. dengan jam kantor. Oke. Buat saya itu sebuah anugerah yang sangat Luar saya biasa. syukuri gitu loh. Iya. Jadi kalaupun saya menua, saya Nggak emang menua masalah. dengan bahagia. Tenang aja. Daripada lu singit sama gue, mendingan ikut gue kerja. Nah, Iya kan? luar Benar biasa kan? positif sekali nih Mbak Ii. Benar kan gitu. Dan temukanlah kebahagiaanmu juga. Nah, Mbak, ngomong-ngomong, Iya. tadi kan bilang usia jangan dilawan. Iya. Nah, sekarang kan lagi tren tuh operasi sana, operasi sini. Pengen nggak? Enggak sih aku. Enggak ya? Enggak. Jadi emang nggak mau melawan usia ya? Iya, karena gini ya, salah satu yang bisa kita gini, usia itu mengingatkan kita kan sebetulnya, Oke. gitu bahwa apa aja yang udah kita lakukan. Kalau ada kejelekan, seberapa banyak kejelekan itu bisa kita rubah. Iya. Kalau misalnya ada kesalahan, seberapa besar kita punya kemampuan untuk memperbaiki kesalahan itu, gitu. Terus kemudian seberapa banyak kita bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, Oke. itu terutama buat orang lain, Oke. gitu. Entah mengajar kah, entah berbagi, whatever yang bisa kita lakukan banyak sekali, gitu. Karena yang saya yakini adalah seseorang hanya bisa berbagi manfaat Oke. kalau dia punya manfaat. Kamu hanya bisa bagi beras sama orang lain kalau punya berasnya. Jadi apa yang kamu bagikan bagi orang lain, itulah yang kamu punya. Kalau kamu cuma bisa bagi kesingitan buat orang lain, hidupmu singit, kasihan. Bener kan? Iya benar. Kalau orang yang bahagia, pikirannya bahagia, hidupnya bahagia, mampu mengatasi masalah seperti pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, tidak memindahkan masalah, maka itulah orang yang akan bisa berbagi dengan orang lain, tapi berbagi kebaikan. Karena itu yang dia punya, yang dia kumpulkan tuh itu. Sehingga apa yang dia kumpulkan itulah yang dia bisa bagikan buat orang lain. Luar Maka biasa. ya usia itu adalah pengingat
seberapa banyak kita bisa mengumpulkan kebaikan untuk kita bagikan ke orang lain. Jadi tidak perlu dilawan dengan. Ya kalau misalnya gini, ini keriput. Oke. Ya memang lama-lama kita keriput. Itu adalah kesejatian manusia. Oke. Ini turun. Yes. Ya memang turun Memang lama-lama. waktunya turun. Karena kan badan kita punya usia. Iya, oke. Ini misalnya mulai longgar. Ya udah. Kalaupun saya mengurus muka misalnya itu karena saya banyak kena paparan sinar matahari. Yes. Karena kerja di kampung atau apa gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya jaga, misalnya boleh dong kasih kolagen aja supaya lebih sehat. Gitu. Lebih segar. Lebih segar, lebih sehat. Tujuannya itu bukan mau supaya kelihatan lebih muda. Enggak. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ini lebih keriput. Ini keriput, ini mengeriput, ini mengeriput. Oke. Ini uban. Ya memang begitu hidup. Emang prosesnya seperti Proses itu. hidupnya begitu. Nikmati aja, jalani aja gitu ya. Terima, kalaupun saya tiba-tiba satu saat saya pakai wig gitu ya, orang pada protes gitu. Wah iya jangan pakai wig dong, nutupin ketuaan. Enggak, bad hair day, malas. Jawabannya itu. Aduh, begitu bangun, aduh bad hair day, malas banget, waktunya nggak banyak. Ya udah dia pakai wig Daripada aja. kocar-kacir, ikat, zlep, rapi. Jadi. Oh, simple ya. Karena malas. Catat ya. Gua berarti lagi malas, rambut gua lagi nggak asik dan gua malas banget. Mending pakai wig aja. Udah aja pakai wig cepat, simpel, rapih, cepat, dengan cepat. 5 menit aja rapih. Aduh Mbak, luar biasa ngobrol sama Mbak Ii. Boleh tepuk tangan dong. Terima kasih. Banyak ilmu yang kita dapat nih pagi-pagi. Oke Mbak, kita punya 7 pertanyaan. Ini short question. Mbak Ii jawab dengan singkat, padat, gak boleh mikir ya. Oke, solo atau band? Solo. Pantai atau gunung? Gunung. Juri atau mentor? Mentor. Lebih suka disebut musisi atau edukator? Edukator. Hutan atau sungai? Hutan. Live atau recording? Live. Masa lalu atau masa sekarang? Sekarang. Oke, Cep. Solo atau band, kan kok jawabnya solo, kan lahir dari band. Tapi kan sebelum ngeband kan gue nyanyi solo dulu. Oh, gitu. Umur 3 tahun. Benar kan? Kan waktu itu gue umur 3 tahun kan gue solo nyanyinya. Band mah baru-baru ya. Band mas setelah SMP. Oke. Sebelumnya kan solo. Oh solo. Ininya enakan solo juga ya? Enggak juga sih, gua hari ini udah gak mikir itu lagi. Udah gak pernah mikir gini ya? Oke. Itu mah lumrah. Mikirnya kebahagiaan. Kebahagiaan. Bener. Pantai atau gunung? Gunung. Gunung ya, bisa bercocok tanam ya Mbak? Itu dia. Oh, oke. Saya bukan anak pantai. Oh oke. Iya. Takut hitam? Enggak juga. Memang lebih cocok sama gunung. Sama gunung Iya. ya. Juri atau mentor? Mentor ya, Mentor. karena tadi bisa berbagi ilmu Iya. ya. Lebih suka disebut musisi atau edukator? Edukator. Karena saya mengajar musik. Saya guru musik kan. Saya guru piano Oke. klasik sebenarnya, bukan guru nyanyi ya. Oke. Guru piano klasik. Jadi edukator karena saya mengedukasi orang di mana-mana dalam berbagai klaster. Oke. Hutan atau sungai? Hutan. Lebih suka hutan ya? Iya. Sungai bukan indah loh. Sungai itu bagian dari hutan sayang. Kalau hutan bukan bagian dari sungai ya? Bukan. Bener. Sungai itu bagian Dari dari hutan. Jadi hutannya dulu diurus, di Dalamnya dalam hutan ada pasti ada sungai. Live atau recording? Live lah. Live ya? Hidup itu bukan recording. Hidup itu adalah live. Oh oke. Jadi live itu adalah peristiwa-peristiwa. Oke. Kita hidup dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Yes. Ketika itu direcord, itu hanya akan menjadi sumber data saja. Oke. Masa lalu atau masa sekarang? Masa sekarang lah. Masa sekarang. Every time is now. Now. Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu itu dipelajari. Oke. Ya, dibawa ke hari ini, tapi kita hidupnya hari ini. Kenyataannya. Jangan takut sama besok dan jangan pernah hidup di masa lalu. Oke, luar biasa. Oke, Mbak Ii. Thank you banget hari ini ngobrolnya. Waduh, berbobot sekali. Terima kasih sekali. Sama-sama. Dan berharap bisa belum nyanyi itu yang fame. Kan itu project terbarunya. Iya. Ya, coba dong, kan kita pengen denger. Nanti mau dong bertiga kumpul ya. Ya, Oke. kalau yang lain mau loh ya. Tanya dulu sama yang lain. Yang lain dulu. Oke. Oke, Mbak, lagunya dong. Biarkanlah mereka
yang takkan mengerti tentang cinta kita. Ku tak akan berhenti mencintai dirimu kasih agar kau mengerti. Oke Mbak Ii, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Sehat selalu Sukses juga, sukses selalu juga, ya. lancar juga ya. Oke. Thank you. Ya, nah Sobat Mantap, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Mbak Ii. Ya Allah, positif vibe banget ya. Dan kita beruntung banget karena pagi-pagi dibuka dengan obrolan yang luar biasa hebat dari Mbak Ii. Oke, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa, ada satu pertanyaan untuk Mbak Ii. Apa Jadi lagi? ini pesan dari produser. Apa tuh? Sebelum pamit. Jadi Mbak Ii profesinya apa? Kan tadi penyanyi, mentor, terus penggiat budaya. Gini, kalau pertanyaan itu saya harus jawab begini. Oke. Saya ini pelukis. Pelukis Ya, juga? hari ini saya sedang pameran di Jogja Gallery. Oke. 8 pelukis perempuan. Oke. Saya bukan pelukis sih, suka melukis tapi Oke. pameran gitu. ya. Oke, berarti Oke. pelukis satu. Ya, tapi tidak Tidak. bilang profesinya pelukis. Saya suka melukis tapi pameran. Pameran. Oke, Oke, dia- baik ya. Pameran itu untuk apa? Untuk memamerkan lukisan. Oke. Oke. Ya ada ngelesnya pinter banget padahal buat Oke. dijual. Terus Oke. pekerjaan lelaku yang lain Oke. jelas adalah penyanyi. Penyanyi, Kalau lelaku yang lain lagi adalah pencipta lagu. pencipta lagu, Terus saya juga main musik. main musik, mentor juga. Terus kemudian guru Guru. musik, guru vokal. Oke. Terus kemudian saya menulis buku. Saya Menulis sudah buku. 6 buku yang Oke. terbit. Oke, apa aja tuh Mbak? Cinta Setahun Penuh, Percakapan Sunyi, Abayagiri Wihara, Situs Keraton Boko, terus kemudian Dunia Padmini, terus The Silent Love, sama satu lagi apa ya judulnya? Lupa tuh gua. Jadi itu novel ya? Ada 6. Macam-macam, ada esai, dunia perempuan, ada prosa berbasis sejarah. Itu kalau yang Ratu Boko itu? Itu prosa berbasis sejarah dan Oke. foto. Oke. Buku Oh, foto. oke. Ya. Itu. Jadi ada 6 buku. Terus kemudian saya juga teater. Saya penari juga, memang saya penari tradisional dan Dari kecil. tradisional. Terus saya juga produser Produser. dari ada satu acara. Oke. Di Terus- TV ya? Enggak. Di TikTok dong Oh, hari di ini. TikTok. Tapi produser satu acara. Nah, itu bisa nanti tanyain aja sama Roni Waluya Oh, ya, oke. dan nama gue. Baik, ya, ya, Nanti tambah setengah jam soalnya kalau. Sebetulnya kalau ngobrol sama dia bisa seharian ini Justru ya. karena itu. Karena begitu dijabarkan tadi ini nulis Ya. buku, pengen ngulik lagi banyak. Tuh. Terus udah gitu saya juga memimpin beberapa yayasan yang Oke. untuk gerakan kebangsaan. Terus apalagi ya, saya verifikator desa budaya dulu Ditjenbud, terus Oke. kemudian Komite Seleksi Nasional. Oke. Saya juga mengajar budaya, banyak kuliah umum. Terus Jadi dosen juga ya? ya, Oke. itu kira-kira yang saya bisa ingat. Ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga juga. Dan masih banyak yang belum keingetan. Ya, itu yang saya ingat dari apa yang saya kerjakan. Oke. Dari Jadi apa yang saya profesinya kerjakan. My middle name is nggak jelas. Oke guys, jadi profesi Mbak Ii ini dia bilang sendiri ya, profesinya adalah nggak jelas karena begitu banyak kegiatan yang dia lakukan. Oke Sobat Mantap, kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Gak kuku, au au. Terima kasih luar biasa.